Kepercayaan untuk menduduki sebuah jabatan yang diperoleh seseorang dari atasannya tentu telah melewati proses selektif yang akurat sebelum pengambilan keputusan dilakukan. Hal itu tercermin dari apa yang dialami sosok tokoh kita, Immanuel Plaituka. Dalam keterangannya kepada wartawan, Immanuel mengatakan bahwa meski tersisa sekira 6 bulan lagi, dirinya purna tugas, namun tertanggal 16 Agustus 2022 kemarin, Immanuel diangkat sebagai pelaksana tugas Kepala Bagian Umum, Sekretariat DPRD Kota Surabaya. Penetapan Immanuel pada jabatan baru itu tertuang dalam Surat Keputusan Wali Kota Surabaya tentang pelaksana tugas Kepala Bagian Umum, Sekretariat DPRD Kota Surabaya, tertanggal 16 Agustus 2022. Immanuel meluangkan kesempatan untuk diwawancarai pada Jumat, 19 Agustus lalu, di Bilangan Mangga Besar, Jakarta Pusat, sebelum Immanuel kembali ke Surabaya, usai melakukan perjalanan dinas ke Senayan. Immanuel Plaituka menjadi sosok tokoh kita, yang diringkas kisah pengabdiannya bagi negara pada tayangan perdana ini, yang akan disusul dengan profil lengkapnya pada tayangan selanjutnya, di program Stop RDTV. Mari simak kisah Immanuel berikut ini. Jadi Bapima ini pindahan dari Provinsi X Timur Timur tahun 99 ke Surabaya, dan sejak itu bertugas pertama karena aslinya dari induknya dari Disperindak Provinsi Timur Timur, sehingga magangnya pertama di Kanwil Disperindak Provinsi Jawa Timur, magang kurang lebih 3 bulan, terus dimutasi ke Kandep Perindak Kota Surabaya, dari provinsi ke Kota Surabaya. Setelah waktu berjalan 2000, ada remunerasi atau ada perubahan aturan terkait dengan otonomi daerah, sehingga seluruh pegawai negeri yang berstatus PNS pusat harus didaerahkan. Akhirnya kami yang pegawai negeri pusat masuk dalam lingkup pemerintah Kota Surabaya. Sejak di Kandep Perindak Kota Surabaya, kurang lebih ada 1 tahun lebih, dimutasi lagi, tapi mutasi yang puji Tuhan menduduki jabatan ke Kasih Pemerintahan di Kelurahan Ngagel, Kota Surabaya. Di tahun 2000 itu kurang lebih cumanya 1 tahun, hanya sampai 2021 ada perubahan aturan lagi, karena pada saat itu ada aturan yang mengamanatkan jabatan yang menduduki jabatan itu harus sarjana. Waktu itu saya belum sarjana, sehingga akhirnya saya gugur. Ada rekrut ulang lagi, saya gugur, sehingga saya dimutasi ke Sekretariat DPRD Kota Surabaya sebagai staf di bagian rapat dan perundang-undangan. Waktu berjalan, akhirnya saya ada waktu untuk kuliah di Surabaya. Yang saya kejar itu tahun 2001-2002 saya sambil kuliah, dan selesai tahun 2004-2005. Dan waktu berjalan, pada saat itu ada formasi jabatan. Kebetulan pada saat ada salah satu jabatan Kasih Perundang-undangan itu sakit dan meninggal. Nah, pas saya juga selesai habis pendidikan S1, nah kesempatan itu saya masuk dan menduduki jabatan sebagai Kasih Perundang-undangan dan Bantuan Hukum di Sekretariat DPRD Kota Surabaya.
itu mulai dari tahun 2010 sampai 2016 menduduki jabatan itu, walaupun baru golongan 3B, akhirnya ada dapat kenaikan pangkat istimewa menjadi 3C untuk menduduki jabatan itu. Setelah berjalan, ada gesekan politik di Dewan. Bu Wali memindahkan saya ke kecamatan yang dimana beliau punya wilayah tempat tinggalnya. Kecamatan itu Kecamatan Wiyung, jadi kasih pemerintahan di Kecamatan Wiyung. Tidak terlalu lama, kurang lebih hanya 6-8 bulan. Karena Pak Ketua DPRD waktu itu Pak Armuji yang merasa kehilangan gitu, karena terus terang kita namanya orang Timur itu bekerja dengan hati, bekerja dengan sopan, bekerja dengan jujur dan rajin, sehingga dia merasa kehilangan. Akhirnya dia menarik saya kembali lagi di sekretariat DPRD, tapi menduduki jabatan yang beda ruangan. Menduduki jabatan ditempatkan di kasih rumah tangga dan perlengkapan sekretariat DPRD Kota Surabaya. Sampai 2022 kemarin ada aturan baru dari Menpan untuk ada jabatan fungsional dan jabatan struktural. Akhirnya saya menduduki jabatan sebagai fungsional di sub bagian rumah tangga dan perlengkapan, subkoordinator bagian rumah tangga dan perlengkapan hingga sampai saat ini. Dan puji Tuhan, ini saya perlu mengucap syukur dan terima kasih terutama kepada Bapak Wali Kota, yang mana di akhir masa purna tugas saya tinggal 6 bulan kurang lebih, saya hari ini tanggal 19 saya mendapatkan informasi bahwa saya ditempatkan menjadi Kabak PLT, Kabak Umum Sekretariat DPRD Kota Surabaya. Terhitung 1 Agustus, tapi SK-nya bunyi tanggal 16 Agustus. Ini harus saya mengucapkan terima kasih, bukan karena kemampuan saya, tapi hanya karena kemurahan dan kasih kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Ya, luar biasa, karena memang saya mengucapkan terima kasih terutama pada Pak Wali Kota, karena saya masa purna tugas tinggal 6 bulan ke depan, di mana saya diangkat menjadi Kabak Umum Sekretariat DPRD. Ini suatu hadiah yang luar biasa buat saya. Saya berterima kasih karena terus terang kita orang Timur ini menduduki jabatan di Kota Metropolitan itu saya anggap itu luar biasa. Kalau orang Jawa duduk di jabatan di Timur itu biasa. Kalau kita karena saingannya berat, banyak SDM, banyak tenaga yang handal gitu, yang mampu, yang punya kemampuan, tapi kita orang Timur tidak punya siap-siap, tidak punya apa-apa, tapi negara masih kepercayaan buat kita itu ya, luar biasa, dan saya berterima kasih kepada Yesus. Ya, begini ya, kebetulan kalau saya menilai dari beberapa periode, khususnya untuk kita putra terbaik alor untuk menduduki jabatan di Senayan ini, setelah Bapak Ima Bulego
itu kurang lebih ada 25 tahun belum pernah terisi lagi. Nah, sementara apa yang kita mau perjuangkan di kampung halaman itu gaungnya atau dapurnya itu harus ada di Senayan. Jadi bisa kita berteriak atau minta tolong di sana, tapi kita tidak ada perwakilan di Senayan, tidak mungkin ada. Oleh karena itu, saya merasa ini perlu kita harus berangkat ke Senayan melalui Dapil 1 NTT Alor dan Flores. Karena perlu ada satu daerah punya perwakilan yang ada di sana, karena apapun yang kita perjuangkan kalau kita tidak ada perwakilan di Senayan, tidak mungkin program itu akan turun. Walaupun itu ada, tapi kalau bukan asli orang Alor atau asli yang orang Timur yang mewakili, itu program itu pasti lewat. Contohnya gini, kalau ada program yang turun di Surabaya, karena memang mereka teman-teman di Surabaya itu banyak yang anggota DPR RI untuk membuat jalan jembatan yang besar. Nah, kalau itu tidak ada di perwakilan di Jakarta, ini jembatan pasti ada anggaran yang untuk merata di seluruh kabupaten kota. Nah, kalau kita tidak perjuangkan, bagaimana mau dapat? Sehingga kalau kita di situ kan pasti bilang, loh, ini Surabaya dapat jembatan sekian M dengan panjang sekian meter, tinggi sekian meter. Kita di Timur Alor terutama itu kan banyak kali yang kering kerontang, tinggi dan panjang, tapi tidak punya jembatan. Sementara potensi di tiap gunung-gunung, kabupaten atau kecamatan itu ada. Ya, bagaimana kita mau bisa akses sampai di tempat tujuan itu kalau tidak ada infrastruktur yang baik untuk dilakukan. Itu diharapkan APBD Kota Surabaya atau Kabupaten Alor tidak bisa, karena saya bilang itu dapur uang itu ada di Senayan memperjuangkan itu. Nah, di atas juga tidak bisa kita naik di atas terus diam. Bila perlu ya, artinya itu berjuang mati-matian, ya pukul meja segala macam biar menteri itu tahu bahwa kita juga ada untuk bisa mendapatkan kue program itu. Perwakilan kita ada, tapi tidak turun karena memang kita selama ini kan kita hanya milih orang luar dari Jawa, dari Sumatera, dari ujung pandang. Contohnya seperti Setia Novanto, itu kan orang ujung pandang, tapi kita yang milih dia. Dan sekarang apa yang terjadi? Itu yang perlu kita harus pikirkan. Perlu ada putra daerah yang di sana untuk bisa menangkap isu-isu penting, program-program penting yang ada dari negara, terutama dari seluruh kementerian lembaga yang mau menganggarkan sesuatu ke daerah itu. Setiap daerah pasti punya jatah, tapi karena kita tidak ada di situ, perwakilan situ, kita tidak menang. Jangan lupa ikuti terus program Sosok Tokoh kita pada tayangan selanjutnya.
Salam Stop RD TV, bagi sahabat RD TV dimanapun Anda berada.